wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Senin 3 Agustus 2026 kita dapat berkumpul di ruang rapat kita dalam rangka rapat persiapan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja untuk pada susunan acara rapat pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh ketua sekaligus penyampaian tujuan rapat dan agenda peringatan Putri ke-81 oleh ketua. Kepada ketua kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Langsung saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di aula atau di ruang rapat Karang Taruna Bini Jaya ini, sehingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus dari Karang Taruna Bini Jaya yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian para anggota yang berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berdoa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat kita pada hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada agenda hari ini yaitu adapun tujuan rapat kita ataupun agenda kita yaitu pembahasan rencana kegiatan jenis lomba pada 17 Agustus kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Di sini sedikit menyampaikan pembahasan ini ada baiknya kita lempar ke para anggota ataupun rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Yang pertama kita pembagian tugas, yaitu pembentukan panitia yang mungkin saya di sini sebagai ketua Karang Taruna juga merangkap sekaligus sebagai yang pertama ketua panitia. Langsung saja kita tunjuk di sini, dan itu supaya untuk mempersingkat waktu, karena tidak beberapa hari lagi kita akan mengadakan acara tersebut, hanya berkisar sekitar 2 minggu lagi, dan itu perlu persiapan yang matang agar agenda kita ini berjalan dengan baik. Baiklah, selaku ketua saya sendiri, saya bacakan saja langsung. Semoga kalau nanti ada yang keberatan silakan angkat tangan atau adu argumen atau menyampaikan apa alasannya. Silakan. Pertama, ketua panitia
saya sendiri Amir, kemudian wakil ketua panitia yaitu Elita Sukma, kemudian sekretaris panitia Desi Yanti yang sebelah saya, kebetulan dia juga sekretaris Karang Taruna, supaya kita nggak repot-repot gitu kan, membentuk panitia baru. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bendahara panitia. Ya, dia juga merangkap sebagai bendahara Karang Taruna sekaligus merangkap sebelah kanan saya yaitu bendahara Mardina Sari. Kemudian koordinator acara atau lomba itu saya pesankan kepada Bapak kita, Bapak Agus Susanto. Kemudian koordinator perlengkapan dan dekorasi yaitu Bapak Margi. Kira-kira bagaimana Pak Muridi, siap untuk koordinator perlengkapan dan dekorasi? Insya Allah selagi seluruh anggota mensupport bekerja sama siap. Oke, baik. Lanjut, koordinator konsumsi kita tanya Ibu bersedia, Bu Dewi Sartika. Sama saya pesen. Bersedia, oke. Kemudian koordinator humas dan dokumentasi kita serahkan kepada saudara kita Namawi Nasran. Kemudian MC atau pembawa acara 17 Agustus nanti yaitu saudara kita Rifki. Jadi itu bentuk-bentuk pesan kita pada hari ini untuk acara 17-an besok. Jadi di sini saya juga meminta kepada rekan-rekan atau kawan-kawan semua atau anggota sekalian yang hadir pada hari ini, apa saja kira-kira acara yang akan kita buat atau yang kita agendakan pada HUT ke-81 ini. Saya lempar aja langsung ke forum. Gimana menurut tanggapan Ibu Fikri? Gimana tanggapannya? Caranya? Iya, kira-kira apa yang bagusnya yang biasa kita buat setiap kegiatan acara 17-an ini? Biasanya kan kita mengadakan lomba gak jalan, senam, terus pakai karung, apa lagi ya? Seperti tarik tambang, panjat batang pinang. Untuk ibu-ibu rumah tangga lah ya. Karena yang batang pinang tuh bapak tuh. Iya. Karena untuk perempuan Senam itu laki-laki, perempuan saja. Mana tahu yang laki-lakinya? Iya, campur nggak apa-apa boleh ya nanti. Ya itu. Yang kalau dari Pak Mariki yang dari laki-laki apa kira-kira usulan untuk perlombaan kita? Untuk perlombaan kita mungkin kalau tarik tambang bisa dari perempuan. Iya. Kalau untuk proyek pinang itu saya sih kurang setuju gitu. Karena apa? Sekarang pinang mahal, mungkin di tumbang batanya nggak boleh sama mereka gitu kan? Gitu. Mungkin seperti itu gitu kan? Ya bisa jadi ini yang penting dulu kita catat itu sebagai usulan. Iya. Yang bikin kegiatan ya kalau masalah pinang mungkin mahal, nanti kita kondisikan dengan sumber dana yang ada gitu. Mudah-mudahan dengan ada usulan ibu-ibu tadi ya, karena itu memang momen dimana setiap tahun ya di kampung-kampung orang pun seperti itu. Iya. Ada panjat pinang, ada lomba karung, ya mungkin senam itu mungkin tidak setiap desa ada. Iya. Alhamdulillah berarti desa kita atau organisasi kepemudaan kita, Karang Taruna kita mengusulkan salah satunya yaitu tadi lomba senam. Ada kemajuan daripada tahun kemarin kan? Ya, oke. Nah, kalau bisa tuh kita lomba itu Pak, lomba pawai. Pawai apa tuh? Pawai yang unik-unik, tak ibu-ibunya. Oh, begitu. Oke, iya. Ya seperti anak-anak yang pakai baju tentara itu ya. Iya, betul. Bagus. Nah, itu yang harapan kita, itu tujuan kita berkumpul pada hari ini, karena memang dengan kitanya rapat seperti ini, berkumpul seperti ini, kita mengadu atau mengusulkan ide-ide kita untuk kita kembangkan di tingkat masyarakat. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian Bapak Agus Susanto, gimana tanggapannya? Ada sedikit jika disebut bahwa Iya.
karena ini menyambut hari ulang tahun, berarti hari bahagia ya. Ya. Gimana kalau kita adakan lomba karaoke? Cuman lomba karaoke itu khusus untuk anak-anak, lagunya lagu wajib. Masa itu lagunya? Itu lagu perjuangan lah. Lagu-lagu perjuangan. Lagu bebasnya satu supaya menarik. Lagu bebasnya contohnya lagu apa? Dangdut, pop, kah? Atau rock? Bukan ya? Atau DJ kita? Dangdut. Oh, dangdut saja. Orang kan nggak suka. Oke. Itu kalau kita ada biaya untuk melakukan sistem. Ya nanti kita rincikan anggaran biayanya, mungkin di selain itu nanti ada pembaginya itu Bu Bendahara kita. Bu Bendahara juga sudah merincikan sebelumnya, memang sebelum kita tunjuk ke pengurus kita ini kita sudah merancang sebelumnya. Memang hari ini kita hanya menempatkan tugas masing-masing saja. Cuman kalau ada keberatan tadi dengan tugas dan fungsinya, silakan berkomentar ataupun memberikan tanggapan apa alasan kalau seandainya tidak setuju itu menjadi kepengurusan pada kegiatan tersebut. Karena ini untuk memajukan kampung kita, ya alangkah baiknya organisasi ini kita hidupkan, kita majukan. Bu, Dewi Sartika gimana? Pas. Itu Bu, yang satunya lagi manut, Iya. semuanya manut. Iya. Oke, mungkin kami lempar lagi kepada sekretaris atau pembawa acara untuk acara berikutnya lagi. Baik, terima kasih Ketua Pimpinan Rapat. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembahasan anggaran, sumber dana, dan rencana sponsor kegiatan oleh bendahara. Kepada bendahara Ibu Madinah Sari kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini berikut saya sampaikan pembahasan mengenai anggaran dan sumber dana berdasarkan daftar usulan kegiatan dan kebutuhan perlengkapan yang sudah kita bahas. Saya sudah membuat perkiraan rinci biayanya. Di sini dalam pengeluarannya yaitu kita memerlukan spanduk dan umbul-umbul sebanyak 2 buah. Di situ hadiah lomba sebanyak 10 paket, peralatan lomba seperti karung, kelereng, dan lain-lain yaitu 1 paket. Sound system juga kita perlukan tuh, ya kan? Kita sewa tuh 1 hari. Habis itu konsumsi panitia dan tamu undangan, dekorasi panggung dan area lomba, dokumentasi dan percetakan, biaya tak terduga kemungkinan itu 10%, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini juga ada sumber penerimaan. Sumber penerimaan ini yaitu iuran anggota Karang Taruna sebanyak 15 orang, dikenai 50.000 satu orangnya, Bapak-bapak. Dana dari RT atau RW setempat juga kita pungut ya, satu sumbernya 500.000. Terus sponsor toko dan usaha sekitar ya, yang memiliki usaha di sekitaran Sungai Kuning Benio ini kita akan pungut yaitu sesuai dengan anggarannya 2000 sesuai dengan anggaran yaitu 3.300.000 Bapak-bapak. Total semuanya gitu ya dari anggaran yang udah saya rincikan ini. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberi usulan atau bagaimana untuk menghemat atau untuk menambah biaya ini supaya lebih lagi bisa kita kembangkan lagi nantinya. Contoh untuk biaya Batang Pinang tadi kan, karena di sini nampaknya tidak ada disebutkan biaya 1 pokok Batang Pinang. Kalau kita mengadakan acara itu otomatis kita anggarkan itu kan, gimana tuh?
Tetap kita adakan panjat pinang atau gimana? Atau memang tidak ada atau sesuai anggaran yang ada saja atau gimana? Coba. Kalau menurut saya kan ketua nanti kan kita ada dari sumber sponsor tuh. Iya, iya. Ya, entah kita minta bantu kan kalau di Lebih. sini kan kita di sini ada RT dan RW setempat kan. Jadi kalau kemungkinan kan Kalau ada uangnya lebih, iya. gampang ke situ. Baik Bapak Ibu, di sini ada rencana sponsor atau donatur kegiatan. Yang pertama yaitu Intan Fotokopi, yang kedua Toko Dharma, yang ketiga Warung Masih, yang keempatnya CV Roy Linpem, terus Dewi Rias. Kemungkinan kita mengajukan atau Proposal itu. membuat proposal atau mendatangi sponsor ini. Gimana anggota yang lain tanggapannya? Misalnya pendanaan kita ini apakah ada sumber dana dari lain? Apa enggak bisa nggak kira-kira kalau kita minta proposal ke KPT perusahaan yang di luar dari desa kita? Oh ya, nanti ya akan kita coba ya. Tapi keadaan memang kalau biasanya kalau yang namanya kita meminta di luar karena kebetulan ya desa-desa lain kan ada juga di desa tersebut, karena kebetulan di desa kita tidak ada PT, yang adanya cuma CP, itu pun satu-satunya di tempat kita CP Roy Limpem. Itu cukup dermawan orangnya. Ya alhamdulillah, nanti mudah-mudahan dari dia kita dapat bantuan dana juga. Cuman kalau dari usulan dari Bapak Mariji tadi untuk membuat proposal atau mendatangi langsung PT di desa tetangga kita, ya langkah baiknya juga, mana tahu ada juga uluran dari PT tersebut untuk menambah pundi dana kita gitu kan. Semoga apa yang kita harapkan acaranya nanti bisa kita jalankan ya, contohnya seperti panjat pinang tadi gitu, karena itu memang salah satu tradisi momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia di negara kita tercinta ini. Kemudian ada yang lain dari ibu-ibu? Ya. Ini bukan melakukan ingin sedikit bertanya mengenai sumber dana tadi, karena dananya sensitif Pak. Jadi tadi ada Bidang sama bendara itu ada iuran dari kelompok senilai 50.000 tadi, maksudnya dari kita Karang Taruna atau bagaimana gitu? Dan juga per RT tadi apakah dimintai per rumah atau bagaimana gitu? Jelaskan sedikit supaya kita kedepannya bisa menjelaskan juga kepada masyarakat. Oke, sebelum rencana ini kita lempar ke forum, memang kami sudah berdiskusi dengan bendahara, ya bendahara. Iuran anggota yang iuran tersebut itu adalah iuran kita para anggota. Jangan pula kita yang ada acara kita berkata uang iuran, iya kan? Nah, kita yang punya acara kita yang tak mau iuran itu lucu namanya. Jadi kita wajib iuran, yaitu tidak merobek kantong kita gitu, cuma 50.000. Ya dijual yang satu dapat tuh. Ya kan Pak Maridi? Nah, yang mudah-mudahan kalau untuk iuran anggota saya cukup, tidak keberatan lah ya. Setuju kira-kira? Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk sumber dana dari RT RW tadi itu memang kita serahkan langsung kepada RT RW. Mungkin dia bisa nanti meminta pimpinan beliau, mungkin selaku kepala desa kita juga nanti menghadap kepada kepala desa. Mudah-mudahan kita disetujui untuk minta dana ke RT atau RW setempat, melalui ketua RT dan RW masing-masing gitu. Ya memang kita patok di situ tadi sekitar 500.000, itu kan baru patok kita. Ya nanti berapa dapat itu kita terima saja. Kalau lebih ya alhamdulillah. Kalau kurang ya berarti kita harus kerja keras lagi untuk mencari dana di tempat lain. Contoh seperti RT RW di perusahaan tadi. Ada yang lain? Makasih ngomong tuh Pak. Ya. Karena sudah dipatok gede 500.000 itu tidak cocok kemungkinan. Kan? Jadi
maksudnya 500.000 tadi itu RT yang minta kepada masyarakatnya atau RT tersebut yang hilang sendiri kepada desa terus kita minta, atau kita yang nanti langsung ke masyarakat. Jadi kalau itu sepertinya kita tidak perlu terjun langsung ke masyarakat, karena kalau terlalu terjun kita ke masyarakat, kita kapan mempersiapkan agenda kita, karena agenda kita tidak berapa lama lagi itu, dan itu kita serahkan langsung kepada ketua RT RW masing-masing. Bagaimana ya dikondisikan oleh beliau, bagaimanapun nanti keadaannya, sumber dananya dari mana, itu urusan mereka. Yang penting kita selalu berkoordinasi dengan RT RW dan kepala desa agar tidak ada simpang siur masalah pendanaan ini gitu. Jadi nanti kita sampaikan, makanya kita berbagi tugas hari ini. Tujuan kita mengumpul di sini itu tadi, salah satu yang terutama bagi humas. Nah, humas itu jelas tuh untuk penghubung kita dengan masyarakat. Kalau kita nanti turun langsung ke lapangan, kadang kita warga banyak yang nggak kenal, nanti ditanya pula ini sumber dananya dari mana. Kalau RT kan, RT RW itu udah biasa dia mengungut iuran per minggu di tiap kampung-kampung atau di perumahan warga tersebut, mungkin iuran ronda dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita nanti turun, nanti dianggapnya dan apa pula lagi nih kan. Kalau RT-nya pasti nanti RT-nya bisa menjelaskan dengan berkoordinasi dengan kita sebagai Karang Taruna yang mengadakan acara 17 ini. Ya semoga aja berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan gitu. Masih boleh terus lagi ketua? Iya nggak apa-apa, itu yang bagus. Nah, jadi kalau tadi disampaikan oleh Bunda, nah kita patok per RT 300.000. Nanti jadi takutnya jadi beban 500.000. Jadi beban pula kami RT Pak. Karena kadang RT ini kan beda penduduknya Pak. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tergantung luas wilayah RT-nya. Kalau nggak sampai itu beban sama dia. Jadi kalau bisa nanti kita sampaikan kepada RT tersebut. Jadi kita patok berapa dapatnya kita terima, gitu aja Pak. Oke, itu usulan baik. Jadi itu kan kami menganggarkan dengan bendahara itu kan kami maksimalkan 50 untuk menyukupi anggaran dana kita. Ya. Termasuklah dana yang tidak terduga tadi kan 10% dari itu. 10% itu kan kadang nanti ya itu tadi ada kegiatan kita seperti kita ngumpul-ngumpul ini kan perlu konsumsi juga. Ya seperti makan minum ini nggak mungkin datang sendiri aja Pak. Nah ini perlu uang juga, perlu dana gitu. Jadi dengan begini, jadi itulah dana tidak terduga tadi 10%. Memang dianggarkan di 200.000. Cuman nanti kenyataan di lapangan misalnya kita jumpai cuma 200.000 sanggupnya satu RT, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah itu maksud saya Pak. Yang penting jangan kita terlalu mematok yang saya patok di sini cuman iuran anggota. Nah, kalau iuran anggota bisa ngelak lah ya. Ya kita itu harus diwajibkan 50.000 satu orang. Karena itu sumber dana utama kita. Kalau tanpa dasar orang pun segan bantu kita, ya kan? Kalau udah ada dasar, ini Pak, kami kan dari Karang Taruna saja sudah dari panitia sudah mengumpulkan dana sekian. Masa ya Bapak Ibu RT warga setempat tak mau menyumbang bantu kami? Ini tujuannya bukan untuk kami sendiri Pak, kan untuk kita bersama, untuk kemajuan desa kita, untuk memajukan RT RW kita, gitu. Itu maksudnya. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Tanggap dari ibu-ibu kan diam-diam aja, pas terus aja. Bu Udah pas. udah pas. Nah, Oke, lanjut sekretaris, apa lagi? Lanjut. Ada lagi bendahara yang disampaikan? Sedikit Pak. Kalau tadi kan kita membebankan RT RW kan. Bagaimana kalau kita bebankan juga perangkatnya? Oh, ya perangkat ini bisa juga sih, cuman kita harus melalui kepala desa dulu. Jadi tetap kita koordinasi dengan kepala desa. Kalau kita patok nanti kadang maklum lah kan keadaan sekarang ini semua efisiensi ya Pak. Apalagi anggaran sekarang ini efisiensi dari mulai negara. Dengarnya cerita-cerita dari tetangga-tetangga atau dari kebetulan ada pula tetangga yang perangkat desa. Gaji mereka tuh hanya sampai 6 bulan katanya. 6 bulannya lagi dia siap swadaya atau apa namanya gotong royong. Nah,
Jadi gaji mereka saja sudah kekurangan. Jadi kita kasihan juga kan kalau terlalu kita patok. Ya kan otomatis pasti dia iuran juga di tingkat RT kan. Tapi RT-nya minta Jadi lah, RT kan tinggal menjalankan. iya, jadi kita tetap koordinasi dengan kepala desa selaku pimpinan desa kita, tetap kita koordinasi dengan beliau. Bagaimanapun ada nanti itu keputusan dari beliau. Kita hanya bisa mengusulkan atau kalau sumber dana tadi mudah-mudahan ya kalau memang bersedia berangkatnya alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ada kan mereka sudah termasuk dalam iuran RT itu kalau nanti iuran RT ini berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau memang RT-nya jumlahnya 30 orang atau 30 kakak kan ya kita malu juga kan. Kadang kan sesuai yang disampaikan Pak Agus tadi, jumlah rumah tangga di RT itu bervariasi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya minimal memang 30 kakak gitu kan. Kalau RT yang menjalankannya Pak tentu dimintanya mulai dari kepala desa, perangkat desa yang lainnya, terus minta lagi sama BPD itu. Nah itu makanya, jadi kalau kita beratkan tambah bulan nanti kan nambah iuran mereka. Jadi nanti tetap kita koordinasikan dengan kepala desa. Kalau memang ada alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat. Cukup kita patok iuran dari warga tadi saja. Ya mereka kan termasuk dari bagian warga tersebut. Iya. Siap. Ada lagi? Pas Pak. Oke, itu aja. Ya. Oke, lanjut sekretaris. Baik, kita tadi pembahasan anggaran, sumber dana, dan rencana sponsor kegiatan. Cukup panjang ya pembahasan kita tentang ini. Kemudian kita lanjut ke acara terakhir. Itu simpulan rapat, pembacaan hasil keputusan, dan doa penutup oleh ketua pimpinan rapat kita pada hari ini, yaitu Bapak Munawir. Kepada Bapak, kami silakan. Oke, terima kasih. Lanjut. Berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Karang Taruna, rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan peringatan HUT RI ke-81 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Nah, jadi ke lokasi kegiatan di lapangan RT 5 RW 3. Kemudian susunan panitia dan pembagi tugas disepakati sebagai tercantum pada susunan petugas tadi gitu. Yang kemudian total anggaran kegiatan yaitu berjumlah sekitar Rp3.300.000 dengan sumber pendanaan dari iuran kota dan RT RW ditambah sponsor. Kemudian penggalangan sponsor pada toko usaha di sekitar lingkungan dilakukan oleh koordinator humas. Mulai minggu depan nih. Jadi mulai minggu depan kita sudah jalan. Jangan juga ditunda-tunda karena waktu cuma 2 minggu. Kemudian nanti ada rapat lanjutan kita atau technical meeting untuk acara kegiatan di hari H-nya. Dijadwalkan 1 minggu sebelum pelaksanaan. Itu hasil keputusan rapat kita pada hari atau pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa-apa yang kita rencanakan hari ini hendaknya nanti berjalan dengan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, maka saya ucapkan kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.